Mujizat nggak datang dengan sendirinya, tetapi ada langkah-langkah yang kita lalui, yang kita lakukan, maka mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan setahun sekali, bukan 5 tahun sekali, bukan beberapa bulan sekali, tetapi hari lepas hari kita hidup di dalam mujizat Tuhan. Hal yang pertama yang harus ada untuk mujizat itu setiap hari boleh terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan berikan kepada kita otoritas ilahi. Kapan kita dapatkan otoritas ilahi itu? Ketika di dalam hidup kita, kita selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang menghidupi kita. Sebab Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Punyailah otoritas ilahi. Itu akan kita dapat ketika di dalam kehidupan kita, hari lepas hari senantiasa apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita alami di dalam setiap situasi, semuanya yang kita lakukan sesuai dengan firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara, selain dari kita punya otoritas ilahi, perlu diketahui kita harus percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Kita percaya 100%. Kenapa? Kalau kita tidak percaya, bagaimana mujizat itu terjadi? Jadi kita hidup karena percaya, bukan karena mendengar. Walau kali acap kali di dalam telinga kita mendengar sesuatu yang tidak baik, kita mengalami sesuatu yang tidak baik, tetapi kita harus yakin dan percaya Tuhan bisa mengubah setiap yang buruk itu menjadi baik. Kalau di dalam hidup kita banyak hal yang tidak ada, kita harus yakin dan percaya. Apa yang hari-hari ini tidak ada di dalam hidup kita? Tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada pekerjaan, tidak ada keuangan, tidak ada komunikasi yang baik. Tuhan akan buat, Dia sanggup buat apa yang tidak ada di dalam hidup kita itu menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin Tuhan bisa lakukan menjadi mungkin. Maka dari itu, selain dari kita lakukan firman Tuhan, kita harus percaya 100% kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita, segenap pikiran kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hidup ini gak gampang. Perjalanan hidup selalu punya masalah. Di dalam kehidupan setiap orang pasti ada masalah. Tetapi apabila panduan kita ada firman Tuhan dan kita percaya kepada Dia, maka masalah apapun yang kita hadapin, kita tidak akan pernah gentar. Kita cuma mengucap syukur kepada Tuhan. Dan setiap ucapan syukur kita itu akan menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saudara dan saya telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi setiap kebutuhanmu menurut kemuliaan dan kekayaannya. Dia tahu. Itu sebabnya percaya, bergantung kepada Dia, dan lakukan firman
kita nggak tagih. Dan hari itu mereka suami istri datang. Dia tanya berapa utangnya semua. Kata suami, saya nggak usah bayar, nggak apa-apa, udah saya ikhlaskan. Terus dia katakan, saya punya 21.000 yuan. Ini saya bayarkan utang, boleh nggak? Boleh, kata suami saya, cukup ini aja, lebih dari cukup. Puji Tuhan, dari kami tidak punya uang. Dari ipar saya bilang kita harus pulang ke Indonesia karena kita orang China tidak kasih bayar ke kita uang. Tapi saya tahu saya punya tugas pelayanan 2 kali hari Minggu, tanggal 14 dan tanggal 21, dan saya harus melayani Tuhan. Dan ketika saya lakukan bagian saya dan saya hidup percaya, setiap kebutuhan saya bayar hotel untuk makan itu Allah yang sediakan. Maka dengan ajaib saya dapatkan uang 41.000 yuan. Saudara-saudara, kita punya Allah yang benar-benar luar biasa. Kenapa mujizat itu terjadi? Yang pertama, saya belajar di dalam hidup saya. Saya selalu katakan, bukan saya hebat. Saya selalu belajar, saya mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya otoritas ilahi itu ada. Yang kedua, walaupun keadaan kesukaran, walaupun keadaan mengecewakan, karena kami ke China tinggal ambil uang, ternyata nggak jadi jual beli, ada surat-surat yang salah. Keadaan yang mengecewakan, walaupun keadaan itu yang gimana ya, bukan hanya mengecewakan, keadaan itu membuat kami rasanya sesak sekali, dan diputuskan oleh ipar saya untuk pulang ke Indonesia, saya tetap bertahan untuk melayani. Saudara-saudara, ketika kita lakukan untuk Tuhan, maka Tuhan punya cara untuk memberkati kita di luar dari pikiran kita. Ini yang namanya mujizat. Banyak kali kita hidup di dalam kesukaran. Banyak kali Tuhan izinkan persoalan demi persoalan ada di dalam kehidupan kita. Tapi kalau langkah kaki kita tidak melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita hidup tidak percaya kepada Tuhan, mana bisa kita mengalami mujizat? Bagaimana kita bisa hidup percaya kepada Tuhan? Yaitu kita harus kenal siapa Tuhan kita. Seberapa hebat Tuhan kita, apa yang Dia bisa lakukan. Saudara-saudara, saudara tahu bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Dia ajaib, Dia dahsyat, Dia ciptakan langit, bumi dan seluruhnya. Dia sanggup mengubah setiap yang buruk di dalam kehidupan kita menjadi baik. Dia sanggup membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Bahkan Dia sanggup membuat apa yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Begitu luar biasanya. Kalau kita kenal Tuhan kita begitu luar biasanya, kenapa kita tidak percaya kepada Dia? Saudara-saudara, Dia Allah yang senantiasa berbelas kasihan. Dia tahu setiap kebutuhan kita. Kalau kita mengangkat tangan kepada Dia, maka belas kasihannya akan turun. Karena kita percaya kepada Dia. Tetapi jangan lupa saudara-saudara, Dia Allah yang mencintai hukum, kebenaran dan keadilan. Dia Allah yang nggak bisa ditipu. Kita tidak bisa memperalat Dia untuk melakukan kejahatan. Kita tidak bisa mengharapkan Tuhan untuk bekerja, untuk melakukan penipuan. Karena Dia Allah yang mencintai hukum, kebenaran dan keadilan. Dia Allah yang berbelas kasihan dan penuh kasih. Kita harus kenal betul siapa Allah kita. Maka kita akan percaya 100% kepada Dia. Dan kita akan bergantung kepada Dia. Tuhan, saudara, kalau kita tahu langkah apa yang kita lakukan setiap hari di dalam hidup kita, maka hari lepas hari kita akan hidup di dalam kebenarannya. Lalu hari lepas hari kita hidup di dalam mujizat Tuhan. Saudara-saudara, saya hanya berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan suruh saya berdiri, saya akan berdiri. Kalau Tuhan suruh saya maju, saya akan maju. Kalau Tuhan suruh saya mundur, saya akan mundur. Dan setiap peristiwa yang ada di dalam hidup kita, itu adalah pelajaran bagi setiap kita. Baik itu yang baik, baik itu yang buruk. Dan kita harus belajar.
Kita harus tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Satu kali saudara, beberapa hari yang lalu, ketika Tuhan suruh saya pergi ke sebuah pengadilan, saya cuma datang untuk menghadirin sidang. Saya tidak tahu kenapa Tuhan suruh. Tetapi Tuhan jumpakan saya dengan seorang jaksa. Kami ngobrol. Saya katakan dengan Pak jaksa itu, Pak, ada seseorang, kebetulan dia menangani sebuah kasus. Saya bilang, saya dengar orang ini persidangan dalam beberapa bulan, dia itu tidak salah. Dia itu tidak salah. Dia tidak mencuri, dia tidak lakukan yang salah, dia tidak lakukan yang buruk, dia tidak menipu orang, semuanya tidak. Kenapa dia ada di penjara? Pajak saya itu bilang, betul, dalam persidangan selama 3 bulan, orang itu tidak lakukan kejahatan. Tidak lakukan, semua orang nggak menuding dia lakukan kejahatan. Kenapa dia ada di penjara? Karena dia tahu ada ketidakbenaran terjadi, tetapi dia tidak memberitahu. Maka dari itu, karena dia tidak memberitahu sesuatu yang dia tahu, yang harusnya dia beritahukan, itu yang membuat negara kerugian. Itu sebabnya dia tidak lakukan kejahatan, dia tidak lakukan apa, tapi oleh kebodohannya, saudara, oleh kebodohannya, yang seharusnya dia tahu itu tidak benar, dia tidak memberitahukan. Maka secara dunia berkata, dia ikut serta. Walaupun tidak melakukan kejahatan, tidak menikmati hasil kejahatan, tetapi hukum dunia katakan, dia turut serta. Dan ketika itu Tuhan katakan, apabila Anda tahu sesuatu yang tidak benar, apabila Anda tahu ini semua ketidakbenaran yang membuat ada kerugian, entah itu negara, entah itu pihak lain, dan Anda tahu dengan jelas, dan Anda tidak berkata dengan baik, dengan benar, dengan jujur, dan itu membuat orang lain mengalami kerugian, maka kalau di dunia hukuman itu di penjara karena turut serta, Tuhan itu mencintai hukum dan kebenaran, maka kamu juga di hadapan Tuhan, hukum Tuhan lebih parah dari itu. Kamu juga turut serta melakukan kejahatan. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, barang siapa kukasihi, dia akan kutegur. Kalau ditegur tidak mau, itu dihajar. Ketika Tuhan menegur saya, melalui saya boleh duduk di samping seorang jaksa yang boleh bercerita itu jadi rema buat saya. Maka saya mengambil kesimpulan, ketika saya tahu seseorang melakukan sesuatu dan sesuatu itu membuat kerugian dari orang lain, maka hal yang pertama yang saya lakukan, saya memberitahukannya. Saya tidak melarang orang lain mau kerjasama atau tidak, tapi sesuatu yang tidak benar saya akan memberitahukannya supaya saya tidak di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkata saya turut serta yang membuat orang lain mengalami tidak baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu sebabnya kalau kita mau mujizat terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita, kalau kita mau ketika kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan turun tangan, maka lakukan firman Tuhan. Apabila Tuhan tegur kita, ayo, setiap manusia pasti bisa salah. Enggak ada manusia yang enggak salah. Manusia itu pasti salah. Manusia itu tidak sempurna. Tetapi ketika Tuhan tegur kita, ayo, kita berbalik dari jalan yang salah. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan kita tahu ketika kita lakukan bagian kita, maka belas kasihan Tuhan turun atas kita. Tuhan akan pegang tangan kita, tuntun langkah kita. Bawa kita selangkah demi selangkah bersama dengan Dia, berjalan di dalam kebenarannya. Maka di dalam setiap hal, setiap hari, kita akan mengalami mujizat. Banyak mujizat yang kita alami, karena Dia Allah yang hidup.
Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Miliki hati yang sederhana, miliki hati yang mengasihi Tuhan, miliki hati yang takut akan Tuhan. Biarkan Tuhan pegang tanganmu, tuntun langkahmu. Bawa engkau selangkah demi selangkah bersama dengan Dia, berjalan di dalam kebenaran. Maka ketika langkah-langkah itu yang kau lakukan di dalam hidupmu, maka mujizat bukan hanya setahun sekali, bukan hanya sebulan sekali, tetapi setiap hari akan terjadi di dalam hidupmu. Sebab Allah akan senantiasa turut bekerja atas apapun yang kau lakukan di dalam hidupmu, karena kau mengasihi Dia. Orang yang melakukan firman Tuhan pasti mengasihi Dia, karena engkau membawa setiap rencana apapun yang mau kau lakukan, kau bawa di hadapan Dia. Apabila Tuhan turut bekerja atas apapun yang kau lakukan, apa sih yang Dia tidak bisa lakukan? Itu sebabnya saudara, lakukan langkah-langkah ini. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga otoritas ilahi itu ada di dalam hidupmu. Percaya 100%. Walaupun yang kau lihat buruk, yang kau alami buruk, engkau percaya 100%. Allah sanggup mengubah setiap yang buruk menjadi baik. Dia akan sanggup membuat apa yang tidak ada di dalam hidupmu menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Inilah saudara-saudara, buku mujizat masih ada.